Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Pranovian. Hari ini ingin mempresentasikan, membahas tentang mata kuliah Estetika Humanisme dari Universitas Berasia dengan tema Emotional Intelligence atau kecerdasan emosi dari secara ilmu ya. Sini saya dapat banyak insight, banyak tentang ilmu baru. Ya, ini salah satu topik favorit karena dia banyak pengalaman pribadi ya tentang emotional intelligence. Bagaimana kita bisa memahami perkembangan diri kita sendiri gitu ya. Bahwa yang saya sadari bahwa saya dari tahun-tahun sebelumnya itu ada perbedaan mungkin ya dari cara menyikapi satu masalah. Oke, kita coba langsung bahas saja. Oke, Definisi definisi dari emosi itu sendiri ya, belum ke emotional intelligence. Emosi itu menurut World Dictionary adalah berbagai perasaan yang kuat ya, seperti benci, ada rasa takut, marah, rasa cinta, sayang, ya, senang, dan rasa sedih ya. Jadi ada yang emosi itu kita lihat ada orang yang ekspresif terhadap emosi, ada orang yang memendam emosinya ya. Ya, kita coba berkaca kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita eh, menyikapi emosi yang ada dalam diri kita sendiri, gitu ya. Oke, itu definisi emosinya. Nah, berikutnya adalah kecerdasan emosi itu sendiri apa gitu ya, kita dari ahlinya ya orang psikolog yang cukup terkenal ya, Daniel Goleman. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi. Jadi emosi itu kita bisa atur, bukan bukan mengatur dalam arti eh, kita bisa nggak marah gitu. Enggak, kan gitu. Jadi maksudnya kita marah, tapi bagaimana cara marah kita itu ya. Jadi emosinya dengan intelijensi. Jadi marah itu bukan orang yang apa ya, seperti orang yang kalap gitu. Jadi lepas kendali, lepas kontrol terhadap dirinya. Jadi marah udah maunya langsung pukul sana, pukul sini gitu ya. Nah, itu eh, tidak secara intelijensi bagaimana mengendalikan emosinya. Karena memang seseorang pasti ada rasa marah terhadap satu keadaan tertentu ya, bisa marah, bisa sedih ya. Sedih juga bisa berdampak buruk ya. Itu kalau yang tidak bisa menjaga dirinya gitu ya, bisa ya mungkin bisa kita dengar bagaimana orang depresi itu bisa bunuh diri gitu ya. Itu bahaya. Oke, balik ke definisi tadi. Kecerdasan emosional, kemampuan untuk mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri ya yang tadi disebutkan ya. Pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial ya. Bahwa bukan cuma bagaimana tentang diri kita bersikap ya. Bagaimana juga kita menyikapi orang lain gitu ya. Kadang kan ada orang ya nggak tahu ya, namanya orang kadang keadaannya bagaimana bisa aja bisa bikin kita emosi. Kita juga punya empati juga, keterampilan sosial. Dan Goldman menekankan bahwa kecerdasan emosional meliputi kemampuan mengenali emosi diri sendiri ya, mengenali emosi diri sendiri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri ya kalau lagi depresi ya, mengenali emosi orang lain, yaitu kita berempati ya. Jadi kita bisa memahami
Ya kadang-kadang kita nggak ngerti gitu, kenapa sih orang kok eh, beda sama kita gitu. Kita harus paham itu secara ilmu nanti ya, dengan estetika humanisme ini itu terutama di kecerdasan emosi atau emotional intelligence, dan membina tadi mengenali emosi orang lain atau empati, dan membina hubungan sosial yang baik ya. Oke, bagaimana kita sebagai makhluk individu, manusia itu kan individu juga sebagai makhluk sosial, pastinya bergantung sama orang lain. Oke, masih dari Goleman, yaitu ada 5 dimensi kecerdasan ya, menurut dari Goleman. Yang pertama ada self awareness atau kemampuan untuk mengenali ya, mengenali awareness itu kita memahami diri kita sendiri ya, eh, tentang apa yang bisa bikin kita marah, sedih ya, tentang emosi-emosi kita, apa yang bisa bikin kita overthinking, lalu bagaimana eh, kita menyikapinya. Itu ada di self regulation ya, kemampuan untuk mengelola atau mengarahkan dari emosional kita sendiri gitu ya. Jadi pasti kita tahu ada hal-hal yang buat kita emosional gitu ya, entah itu sedih, entah itu senang ya. Makanya kita harus tahu self awareness kita. Kita juga punya self regulation. Jadi bagaimana pelampiasan kita gitu kan. Ada orang-orang, kadang saya bercanda sama teman-teman, ada yang pelampiasan stres mungkin pusingnya itu ada orang yang mancing gitu ya. Padahal saya kadang bercandanya tuh, ya pancing cuma nyari bengong sebenarnya, nyari ketenangan gitu ya. Ya mungkin orang beda-beda, ada yang memang senang gitu ya. Apa sih menurut saya gitu, kayak ada ya, bagaimana saya memahami kenapa orang itu merokok gitu ya. Saya nggak merokok dan nggak suka dengan rokok. Cuma bagaimana memahami orang yang merokok. Ya, gimana saya juga pernah lihat di YouTube ya, dari Aderai gitu ngomong bahwa sebenarnya ya mereka cuma pengen relaksasi gitu. Jadi pengen tarik napas, lepas gitu ya. Ya sebenarnya itu. Jadi saya bisa lakukan itu tanpa asap rokok ya. Mungkin kalau orang perlunya asap, saya nggak tahu gitu. Oke. Eh, Lalu kita perlu juga motivasi ya, motivasi untuk dorongan ya, dorongan untuk mencapai tujuan ya, untuk menikmati proses hidup kita ya. Bahwa kita tahu kita tuh ada tantangan ya, bagaimana ya orang-orang yang mungkin sedang dalam ujian, contohnya ya, mungkin terlibat hutang, atau yang sedang ramai di Indonesia itu selain pinjol, ada judul ya, judi online itu banyak menjerumuskan orang, bahkan sampai kepada eh, apa bunuh diri, atau mungkin yang bunuh diri bukan yang melakukan apa judinya itu, justru keluarga-keluarganya tuh stres gitu menghadapi orang ini kok susah gitu. Makanya kita harus eh, tahu tadi self awareness ya, bahwa batas emosi kita tuh seperti apa saja yang menjadi trigger emosi kita, bagaimana kita melampiaskannya, bagaimana kita menyikapinya gitu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang mengerikan seperti itu. Motivasi, juga empati. Nah, itu nah, eh, orang-orang yang tadi mungkin ya, yang tadi saya sebutkan itu tentang dia bagaimana terlibat di pinjol, bagaimana terlibat di terutama judi online ya, apalagi seorang kepala keluarga ya. Eh, Gimana ya? Empatinya itu ya benar-benar patut dipertanyakan, bagaimana dia tuh bisa nggak sih merasakan bahwa keluarganya tuh sudah dalam tekanan gitu. Bagaimana harus keluar dari kondisi yang sulit itu gitu. Ada orang-orang juga yang memang tadinya kelas menengah bahkan ya. Saya bilang kalau orang kaya kelas atas sepertinya belum pernah dengar sih. Ya, dari kelas menengah.
menengah yang sudah cukup mapan sebenarnya ya, sudah cukup stabil kondisi ekonominya, ada aja yang ya bisa terjerumus sampai miskin, punya hutang sampai ratusan juta ya. Itu sulit sulit dibayangkan gitu ya, bagaimana tadinya punya rumah segala macam itu tidak memikirkan ya, tidak memikirkan dampak dari keluarganya itu bagaimana gitu loh, untuk hanya hanya ini ya. Saya mencoba memahami, memang judi itu kan kayak rasa penasaran ya, kayak apa, hampir menang gitu, ada rasa hampir menang, tapi harus kita sadari eh, apa yang sudah kita lakukan tuh berdampak pada orang lain ya, selain yang tadi judi, bagaimana juga merokok ya. Bolehlah kalian menikmati rokok, kalau saya sih nggak masalah ya dengan itu. Cuma bagaimana kalian rokoknya tuh di mana gitu ya. Yang penting itu bagaimana kalian merokok itu kan ada hak hak kalian gitu ya. Tapi orang lain juga punya hak, seperti di ruang publik, kadang ada yang di lingkungan apa, di area publik ya, seperti fasilitas kesehatan yang terbuka, aman, itu ya. Gimana ya kita, eh, dibanding saya yang kurang empati, kayaknya yang merokok ini kurang empati aja. Ya karena kalau kita yang memahami orang merokok tuh kayaknya ada yang salah kalau seperti itu. Karena dalam arti kalau merokok itu sebenarnya kan memang tidak dilarang oleh negara ini, tapi kita tahu tempatnya gitu ya. Kita tahu tempat ya, seperti bagaimana kita juga ada tempat untuk mendidik anak ya, tempat untuk berkumpul. Nggak mungkin kita tuh selalu rame-rame. Kita lagi senang-senang sama temen, tapi itu sedang tengah malam ganggu orang, itu kan juga kurang empati gitu ya. Itu ya itulah harus yang kita pelajari untuk eh, meningkatkan kecerdasan emosi kita. Bagian dari kecerdasan emosi itu empati ya. Masih dilihat mungkin video yang ya kesannya lucu-lucu, tapi di Indonesia ternyata banyak yang kurang empati ya. Ya, saya pun masih banyak belajar tentang empati ini ya. Jadi saya juga masih belum sempurna ya, bagaimana self awareness itu kita masih terus belajar ya. Jadi kecerdasan emosi ini buat saya long life learning. Oke, yang terakhir ada di social skill ya. Bagaimana kita mengelola hubungan, bagaimana kita berkomunikasi ya, maupun apa, komunikasi bisa secara visual, bisa secara lisan ya, visual bisa by text. Sekarang tuh ada WA. Ya. Saya juga kadang agak kebingungan dalam membaca WA, dalam arti kadang ada yang emosi sendiri. Saya kan nggak paham ya kalau apa kondisi orang tuh WA minta bantuan atau gimana dalam kondisi marah-marah ya. Saya cuma bisa bersabar kalau yang seperti itu. Jadi juga ya mungkin nunggu momen yang tepat supaya saya juga nggak balesnya dengan cara marah-marah. Juga bagaimana yang datang secara apa, tetap muka langsung, itu juga bagaimana kita membantu apa, keperluan orang yang dalam pekerjaan saya gitu. Ya, 5 dimensi kecerdasan ini yang eh, perlu kita pelajari ya. Saya masih pelajari ya, tentang bagaimana mengelola kecerdasan emosional kita. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional seseorang kalau ini ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal ya. Ada dari segi jasmani. Jadi gimana ya? Otak kita itu kan beda-beda ya. Tubuh kita itu beda-beda juga. Hormon yang bekerja pada tubuh kita itu eh, bisa dibilang beda-beda ya. Orang yang
punya penyakit seperti darah tinggi atau apa, hipertensi itu mungkin pengelolaan emosinya beda gitu ya. Kan kita bisa bilang bahwa eh, ada yang mengatakan ya bahwa sumber penyakit itu dari perasaan kita juga gitu. Jadi tapi apa yang masuk ke tubuh kita itu juga mempengaruhi emosi. Jadi itu ngaruh ya. Eh, Apa yang biasa kita makan, bagaimana lingkungan kita, ini baru dari segi jasmani ya, internal ya. Jadi seperti kebersihan udara kita, bagaimana lingkungan hidup kita, bagaimana nyamannya kita eh, di lingkungan kerja, di rumah gitu ya. Eh, Nyamannya istirahat, tidurnya itu eh, optimal apa enggak gitu kan. Ada yang memang orang cukup tidur dalam 3 jam, ada yang cukup tidur 5 jam, tapi itu beda-beda, ya. Tapi beda-beda. Nggak bisa, kalau saya bilang nggak bisa jadikan patokan bahwa orang yang tidurnya 8 jam atau lebih itu emosional lebih bagus. Nggak juga, nggak juga. Ya itu masih balik ke masing-masing individu. Makanya itu faktor internal ya, masing-masing jasmani. Termasuk tadi makannya apa. Kalau makannya apa, eh, cukup terlihat mempengaruhi. Dari segi psikologi yang tadi di lingkungan ya, lingkungan, oke, eh, di faktor lingkungan dulu. Jadi psikologi ini bagaimana seseorang itu menalar, ya menalar berpikir. Kalau saya pribadi itu banyak merenungkan, merenungkan apa sebenarnya yang eh, bisa menjadi trigger emosional saya. Senang tadi juga, senang, marah, sedih, dan segala macamnya. Itu apa yang bisa menjadi triggernya. Lalu apa yang sudah saya perbuat dalam mengatasi itu. Bagaimana dulu ketika sekolah mungkin lebih emosional gitu ya, lebih ya gampang, namanya laki-laki kadang ajak berantem, ayo gitu. Tapi kalau sekarang kan udah enggak lah, udah lebih meningkatkan apa, sebuah reaksi terhadap emosi itu ya. Jadi eh, ya memang diakui banyak penyesalan kalau kalau kita tuh terlalu cepat reaktif terhadap situasi kondisi yang emosional buat kita. Nah, berikutnya dari internal kita ke eksternal ada stimulus yang tadi kita harus pahami itu bahwa apa aja yang menjadi trigger kita. Kadang ada sebuah eh, trauma dari seseorang itu dari situasi kondisi. Ada yang menarik kalau hajatan atau acara pernikahan atau acara keluarga segala macam itu di keluarga saya tuh ada, mungkin sekarang udah enggak ya. Dulu pernah ada orang yang apa, kalau lagi rame-rame ada aja yang kesurupan gitu. Itu sih buat saya itu trigger aja, trigger dari emosi, mungkin ada kecemasan berlebih ya, dalam satu kondisi yang lagi rame-rame itu sepertinya membuat satu trigger gitu ya, bahwa ada orang yang sudah meninggal memasuki dia. Mungkin kalau saya rasa gini, itu adalah hal yang sebenarnya ingin diungkapkan, tapi eh, melalui persona orang lain gitu ya. Jadi atas nama orang lain yang sudah meninggal gitu ya. Sebenarnya dia pengen mengungkapkan itu, cuma eh, tidak berani kalau untuk mengungkapkannya secara pribadi. Oke. Selanjutnya adalah lingkungan yang melatar belakangi proses kecerdasan emosi. Bahwa kecerdasan emosi ini sangat berpengaruh bagaimana didikan orang tua, di mana kita bersekolah mulai dari TK, mungkin kalau sekarang ya TK, SD, SMP, SMA, itu semuanya teman-teman kita, guru-guru kita, lingkungan sekolah kita itu berpengaruh. Tempat kerja kita itu berpengaruh terhadap
proses kita pembentukan kecerdasan emosi. Makanya jangan heran kalau ada orang yang dikit-dikit bisa marah gitu. Ya coba kita lihat dari latar belakang dia. Mungkin didikat orang tuanya bagaimana, mungkin juga lingkungannya, lingkungan sekitar rumahnya itu bagaimana gitu. Nah, kita bandingkan sama orang-orang yang cukup tenang, cukup piawai dalam mengelola emosinya, nggak reaktif gitu ya. Nah, kita bisa lihat tuh cukup mempengaruhi, faktor yang cukup besar mempengaruhi ya untuk kecerdasan emosi seseorang. Berikutnya, ciri-ciri kecerdasan emosional yang rendah. Ya, bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya yang tadi ya. Jadi gampang tersulut dia, lagi kesel dikit bawaannya marah langsung ke orang lain gitu ya. Ya, ini pemarah, bersikap agresif, tidak sabaran gitu. Yaitu tadi tidak memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang jelas. Jadi dalam pola pikirnya tuh mungkin hidup untuk hari ini aja gitu. Bahwa kita tuh sebenarnya punya social skill, bahwa kita itu punya hidup di masa depan ya. Selain kita tuh ada generasi penerus kita seperti anak-anak kita, kalau di pendidikan juga punya murid segala macam ya. Itu bagaimana bisa meneruskan di generasi-generasi berikutnya. Cita-cita, visi itu penting bagi setiap orang. Udah putus asa ya, seperti yang tadi dalam kasus bunuh diri mungkin ya. Padahal ya itu bukan solusi sebenarnya. Cuma kalau orang lagi depresi memang sulit ya, sulit diajak berkompromi. Orang emosional itu orang yang susah diajak untuk berlogika. Makanya kita harus bisa bagaimana mengatur emosional kita gitu. Belajar bagaimana mengatur emosional kita. Selanjutnya kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain gitu. Ya kadang ada orang tuh ya meledak-ledak, nggak kenalin dirinya sendiri juga nggak tahu gitu loh. Bagaimana, apa yang membuat dia marah, apa trauma yang membuat dia seperti itu. Dan juga ada orang yang sama orang lain tuh benar-benar nggak ada apa, kurang kurang apa, bisa mengerti itu kan, bahwa orang lain juga punya kebutuhan yang seperti tadi merokok di tempat yang tidak pada tempatnya. Nah, itu terus tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif. Itu tadi bagaimana jangan asa segala macam ya, jangan marah, langsung ngejak orang berantem ya, sebagainya. Mudah terpengaruh oleh perasaan negatif ya, memiliki konsep dirinya negatif. Ada orang yang berpikir nggak bisa, ada mental block segala macam ya, itu menghambat dirinya sendiri sebenarnya. Lalu tidak mampu menjalin persahabatan yang baik dengan orang lain ya, ini kadang orang ego, jadi cuma mentingin dirinya sendiri kadang-kadang. Dia kadang orang kayak gitu tanpa sadar juga ya, bisa lihat ya, tidak mampu berkomunikasi dengan baik ya. Komunikasi ini penting. Eh, saya pikir juga banyak orang baik sebenarnya, tapi kemampuan komunikasinya yang kurang. Jadi sulit disampaikan itu kebaikannya. Bahkan kadang disalahpahami sama orang lain. Hanya dari kita harus belajar tentang komunikasi. Itu menyelesaikan konflik dengan kekerasan ya, dikit-dikit berantem segala macam ya. Oke. Berikutnya adalah ciri-ciri kecerdasan emosional yang tinggi. Mampu mengendalikan rasa marah ya. Bagaimana marah itu eh, seperti guru ketika menasihati muridnya itu kan nggak main asal pukul, tapi sebuah nasihat yang bisa memberikan dampak emosionalnya ya. Bagaimana memberikan kesadaran, nasihat itu supaya bisa memberikan kesadaran ke depannya tidak melakukan kesalahan. Itulah pentingnya pendidikan ya. Tidak agresif dan memiliki kesabaran ya.
yang tadi nggak dikit-dikit langsung meledak-ledak gitu ya. Memikirkan akibat sebelum bertindak ya, karena kita akan menyesal kalau kita tuh nggak mikirin sebelum bertindak. Coba aja, jangan sampai ya. Berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya ya. Bagaimana visi itu eh, nanti juga kan kita pasti untuk menggapai tujuan itu ada segala halang rintangan ya. Tapi bagaimana kita itu menyikapinya, kita tuh apakah langsung menyerah atau segala macam ya. Jangan. Jadi kita harus bisa melalui itu semua. Ya, bagaimana caranya bisa berhubungan sama teman yang bisa diajak konsultasi, partner hidup segala macam ya. Juga penting menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain gitu ya. Jadi kita bisa memahami diri kita tuh dalam posisi seperti apa, dan juga orang lain ya. Orang lain tuh nggak bisa kita pakaikan standar kita untuk orang lain. Itu dapat berempati pada orang lain ya. Salah satunya tadi dapat mengendalikan mood dan perasaan negatif. Ya kadang-kadang kita yang lagi emosional, lagi sedih, segala macam. Bagaimana kita kontrol itu ya? Bagaimana mungkin kalau ada yang perlu menyendiri, ada yang perlu curhat ke orang lain, ya curhat gitu ya. Oh, bagaimana kita mengendalikannya masing-masing bisa berbeda. Makanya kita perlu tahu diri kita itu keperluannya apa. Selanjutnya memiliki konsep diri yang positif ya. Bagaimana kita eh, apa namanya ya, positive thinking terhadap segala sesuatu ya. Tapi kita juga punya kewaspadaan ya, karena nggak semua orang tuh baik, mudah menjalin persahabatan dengan orang lain ya. Orang yang supel ya seperti ini ya. Selanjutnya mahir dalam berkomunikasi ya, bagaimana kita menyampaikan apa yang kita rasakan dan apa yang sekiranya perlu orang lain lakukan tanpa harus membuat orang itu marah-marah gitu ya. Itu penting ya komunikasi. Selanjutnya dapat menyelesaikan konflik sosial dengan cara damai ya tadi sebenarnya. Komunikasi itu kuncinya. Menyelesaikan konflik dengan cara yang oke. Selanjutnya bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional. Yaitu kita bisa membaca situasi yang tadi orang itu mungkin dia lagi dalam masalah atau dalam kondisi yang emosional. Jadi jangan langsung kita judgement, kita harus lihat dulu situasinya ya. Nah, kita juga dengarkan nih, dengarkan, menyimak lawan bicara tuh dia tuh lagi serius, apalagi bercanda gitu ya. Kita lihat situasi kondisi, kita tuh harus bisa membaca suasana gitu ya, untuk berkomunikasi. Kita juga fokus ya, fokus ketika kita berada dalam satu lingkungan, kita fokus untuk berkomunikasi, jangan main handphone sendiri, jangan ada forum di dalam forum gitu ya. Kalau rapat kita fokus, kalau dalam serius kita fokus, kalau dalam bercanda juga kita asik ngumpul sama yang ada di depan kita, jangan asik sendiri gitu ya. Tidak takut ditolak. Ya, kita sebenarnya jangan kepedean kalau untuk ini ya. Jadi kadang orang lain tuh nggak memikirkan apa yang terlalu kita pikirkan secara berlebihan, overthinking itu ya. Jadi ya itu sebenarnya kita aja yang kepedean kayaknya kalau kalau melihat dari orang yang nggak berani eh, untuk tampil di depan umum kadang seperti itu. Selanjutnya mencoba berempati ya, ini sebenarnya kesadaran ya, bagaimana kita bisa memahami kondisi orang lain, pandai memilih prioritas ya, prioritas bahwa ini penting penting nongkrong atau penting keluarga gitu ya, itu harus jadi prioritas ya. Siap mental ya, mental mental yang kuat ya dalam menghadapi setiap masalah problematika dalam mencapai tujuan kita. Lalu mengungkapkan lewat kata-kata baik secara lisan maupun tulisan ya, itu penting ya, ya komunikasi itu. Bersikap rasional. Nah itu bagaimana dalam kondisi emosional kita itu tetap bisa bersikap rasional gitu ya. Kita harus bisa belajar itu.
Jangan kita mengikuti emosional itu, nanti kita yang akan rugi dan menyesal sendiri. Ya, tadi fokus gimana kita berada dalam satu tempat itu, kita fokus sama lingkungan sekitar kita gitu ya, jangan asik sendiri. Oke, ini adalah sumbernya, adalah modul ya, modul ajar dari Ibu Rosana ya, melalui dosen pengampu Ibu Riri ya. Terima kasih atas semua pembelajarannya. Masih banyak yang harus saya pelajari. Mungkin itu aja untuk pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.